Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Eh, bagaimana Selamat pagi, Pak. keadaannya hari ini? Apakah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini, anak-anak? Ya, Siap, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya baik. Supaya eh, jalannya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, saya minta satu orang ya. Gunawan, tolong ya pimpin doa. Oke, Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan doa dimulai. Doa selesai. Ya, ya baik. Vivi, gimana? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Pak. Maksudnya ya syukurlah ya. Nah, hari ini sebelum mulai Pak Guru ingin periksa dulu kelengkapan ya. Jangan sampai ada di antara kita ini yang tidak siap untuk pembelajaran. Ya, baju sudah cukup rapi dan alhamdulillah kemarin saya sampaikan pada Gunawan untuk merapikan sedikit rambut dan syukurnya sudah ya. Nah, baik sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini harus kondusif ya anak-anak ya. Jadi tolong HP Ya, Pak. dimasukkan ke dalam tas semua. Saya tidak ingin apalagi yang paling belakang tuh biasanya tuh ya suka main HP sendirian. Jangan sampai kejadian kayak kemarin itu ya Pak Guru tarik HP-nya, Pak Guru bawa ke BK ya, nangis-nangis ya. Ya, Pak Guru tidak mau seperti itu. Baik anak-anak kemarin Pak Guru sudah membagikan video, ya, link video, ya. Apa ada yang belum membuka link video tersebut? Jujur aja, enggak apa-apa. Masih, Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, sudah semua ya. Oke, baik. Saya belum, Pak. Kenapa, Kenapa, Maradon? Pak? Kenapa enggak Nggak punya buka? paket itu, Pak. Yang ada paket saya, Pak. Oke Dia nggak ya. punya paket, jajan mulu, Pak. Iya, oke lah, enggak apa-apa. Namanya juga permasalahan kan banyak ya, jadi Pak Guru pahami. Oke, baik. Makanya sekarang kita flashback lagi ya. Anak-anak kemarin video tersebut ya berisi tentang banyak membahas mengenai potensi-potensi ya di bidang desain ya. Potensi yang dimaksud sini adalah karir ya atau bisnis di bidang desain. Oke, siapa yang bisa apa ya mengulangi apa yang ada dalam video tersebut ya? Potensi apa saja yang bisa apa ya dijadikan ya karir ya atau bisnis di bidang desain komunikasi visual. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. Erina, apa Erina? Animator, Pak. Animator. Apa itu animator, Rina? Desain grafis. Apa itu animator? Bagian animasi, Pak. Membuat film Ya, yang kayak buat film kartun animasi gitu, ya. Pak. Oke, bagus. Vivi, apa Ya, lagi? Pak. Itu, Pak. Iya. Logo desainer, Pak. Logo, L- Pak. Iya, Desainer. logo Logo desainer ya. desainer. Logo desainer Iya, itu. Pak. Ya, apa lagi? Maradon, apa? Desain grafis, Pak. Desain grafis. Ya, oke. Gunawan? Diam aja Gunawan. Apa? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Oke, enggak apa-apa. Bisa nggak dari... Apa lagi? Suparno? Fotografer. Oh, Nggak tahu ya? iya. Oke, enggak apa-apa lah, Web enggak masalah. designer, Pak. Iya, Web desain. designer kemarin. Oke, Komikus. web designer benar, web designer ya. Iya, yang ada di itu, Pak, yang Bapak kirim itu kan Oh, di iya, video itu. video itu ya benar. Ya. Apa tadi Ya, Bang nggak Rodo? saya tonton, Pak. Tapi saya tahu, Pak. Iya Itu ya. komikus, animator. Iya, benar ya. Jadi itu semua adalah potensi-potensi yang bisa apa ya? Karir-karir ya yang apa di bidang desain komunikasi visual ya. Ada desain grafis ya. Desain grafis itu apa membuat desain publikasi ya, baik indoor maupun outdoor. Terus bisa juga menjadi komikus ya. Komikus itu kebanyakan dari Jepang ya.
yang dari Indonesia itu jarang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjadi komikus ya di Indonesia. Ada UI and UX designer. Ya, pernah dengar? Maradon, pernah dengar? Ya, UI, Belum Pak, saya. UX. Ya, U itu belum Pak. oke, U itu user interface ya. Misalnya pada ini apa namanya mendesain interface dari aplikasi kayak Zoom sekarang ya. Jadi penempatan layarnya di mana, penempatan mic-nya itu di mana, rekam untuk apa namanya untuk merekam itu di mana, yaitu tugasnya seorang UI designer ya. Sedangkan UX itu user experience ya. Jadi sekiranya seperti kalau kita tekan tombol ya dia akan muncul apa ya perintah gitu ya. Misal kita tekan tombol tertentu akan keluar kayak animasi dan lain-lain. Itu adalah tugas dari UI dan UX designer ya. Ada animator juga ya. Animator sekarang itu kebanyakan didominasi oleh Jepang ya dan Amerika. Animator animator Indonesia itu kebanyakan sekarang ini yang jadi PR untuk kalian semua ke depannya anak-anak ya. Jadi bahwa kebanyakan animator Ini Indonesia Pak. ya, animator Indonesia itu sebenarnya Aduh. bagus-bagus, tapi pada lari keluar semua ya, anak-anak ya. Ada itu Oh, apa ya? Upin Ipin itu ada itu ya artis itu ya. Animatornya iya orang udah Indonesia. Pak. Upin itu punya Melayu Hmm, Pak. Kan baru kabarnya. Punya iya, Indonesia. Erina itu. iya. Dia punya kan baru Melayu. Hmm. Ada juga itu Daerah Riau. banyak pokoknya ya orang Indonesia yang keluar itu. Jadi sayang sekali tidak tidak apa ya, makanya tidak kurang berkembang animasi di Indonesia ini ya. Ada juga produk developer ya. Ini yang mengembangkan sebuah produk ya anak-anak ya. Contohnya kita punya produk sebuah jajan atau makanan. Ya, ada bagian yang membuat packagingnya ya, ada bagian yang mendesain labelnya ya, dan lain-lain. Dan ada juga itu ilustrator ya menggambar-gambar seperti itu ya. Itu sekarang ilustrator tuh naik daun anak-anak ya. Jadi di marketplace itu Bapak. ya, ya kayak Shutterstock, kayak Getty Image ya, Envato dan lain-lain itu yang namanya ilustrasi dijual ya, dijual dan tidak pernah terputus dia ya. Jadi satu ilustrasi bisa dijual berkali-kali. Jadi bisa lumayan ya tiap bulannya menjadi passive income dia. Ada juga web designer. Nah, web designer ini cukup mahal anak-anak ya. Jadi maintenance dari sebuah website itu apa ya? eh, bisa membutuhkan dana yang cukup besar ya. Jadi seorang web designer ini cukup menjanjikan juga ya untuk bisnis dan lain-lain itu. Terakhir logo designer ya. Logo desain ini paling banyak juga ini ya. Orang Indonesia juga banyak yang jago-jago bikin logo logo desain ya. Bahkan logo-logo desain itu harganya juga bisa puluhan juta ya, bahkan miliar, bahkan ada juga yang miliaran juga. Baik itu sekilas mengenai potensi-potensi karir di bidang desain komunikasi visual. Oke, ada lagi satu lagi di situ mengenai jenis-jenis software desain ya yang ada dalam video itu. Oke, apa saja jenis-jenis software desain yang pernah kalian dengar atau di video itu juga sudah ada tuh. Coba siapa yang bisa? Corel Pak. Corel CorelDRAW ya, Corel Pak. Draw. Oke, Ya. Photoshop Pak. Photoshop. Ada itu ya, ada editing video Video ya. editing kan Pak? Ya, Video editing deh Pak yang saya mm-mm. tahu tuh Pak. Video editing apalagi? Itu ada lagi Pak namanya Pak. Itu multipage ya. Multipage itu iya, itu kalau multipage, Ya web dan aplikasi Pak. mm-mm. Kalau multipage itu ya, itu khusus software untuk mendesain buku, Pak Maradon ya. Untuk mendesain Ya ya buku, ya Pak. komik, novel, dan lain pokoknya multi-page halaman yang banyak gitu ya. Halaman ya Pak ya. Hmm, Page-page ya. ya. Dan Pak. InDesign, ya InDesign kalau softwarenya itu ya. Oke, pernah dengar InDesign.
Oke, apa lagi? Kalau web ya, software web Pak, design. web aplikasi Ah, platform ya Pak, buat platform. ya. Apa lagi? Software 3 dimensi, Pak. Software tiga dimensi ya, ya benar 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 ya. Software tiga dimensi apa aja? Software tiga dimensi itu kayak Maya itu ya, pernah dengar? Autodesk Maya, Autodesk, Media Flash Pak. mau Kalau makro Media media Flash, Pak, flash itu. ikut juga itu. Media Flash, makro Media Flash juga bisa ya, tapi sekarang sudah nggak ada lagi, sudah diganti dengan Adobe Muse ya. Selain itu, Jadi, ya oke itu sedikit ya, bagus. Ternyata wawasan kalian jadi juga. ingin bertanya ini, Pak. Ya silakan Marathon. Ya, untuk membuat animasi itu, Pak, kira-kira apa itu aplikasinya, Pak? Untuk animasi, contoh yang Bapak jelaskan tadi, Mm, kan ada itu Upin dan Ipin, mm, ya. Itu ya, kan berupa animasi. Nah, Banyak nih jadi animator. boleh. ya, nah, kira-kira apa, Pak, itu apa aplikasinya atau softwarenya yang Oke, bisa? baik ya. Untuk animasi itu tergantung ya, ada dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau sekarang yang standar internasional itu bisa Toon Boom Pak kalau dua dimensi. Bisa Toon Boom, bisa juga Adobe Flash bisa ya kalau dua dimensi atau bisa juga Adobe apa itu ya Adobe After Effects juga bisa. Adobe Ah, Reader. ah, Adobe. ya Adobe After Effects. Nah itu bisa untuk animasi. Kalau yang tiga dimensi itu After Effects juga masih bisa ya Maradon ya. Kalau yang Ya, paling ya, populer standar industri Hollywood itu biasanya menggunakan Autodesk Maya ya. Atau apa itu Autodesk yang satu 3D Max, nah itu bisa. T-Max ya, T-Max. 3D Max ya. Ya bagus, pertanyaan cukup bagus. Marathon juga ternyata jangan-jangan punya keinginan juga nih untuk jadi seorang animator ini. Ya, kakaknya sangat berminat, Pak, jadi animator. Bayaran untuk animator anak-anak. Dari wajahnya. Ya, untuk animator itu ya, untuk animator itu bayarannya per jam ya, Bapak anak-anak ya. Per jam dia bayarannya. Dan untuk menciptakan sebuah animasi ya, itu membutuhkan untuk kayak contoh kayak animasi Naruto saja itu ada 400 karyawan anak-anak ya yang membuat itu makanya dalam per minggu itu mereka bisa menghasilkan animasi setiap hari bisa menghasilkan animasi ya. Jadi makanya industri animasi itu cukup menjanjikan ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menjadi apa ya menjadi seorang animator lah ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Jadi pada hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya anak-anak ya. Jadi sebentar, Pak Guru akan menayangkan sebuah ini ya PowerPoint. Nah, kita masuki kegiatan inti ya. Jadi anak-anak tolong perhatikan di sini ya. Sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan mengenai ruang lingkup dari pembelajaran kita ini ya. Jadi lingkupnya meliputi keterampilan ya, keterampilan dan sikap mengoperasikan perangkat lunak sesuai kebutuhan dalam lingkup desain komunikasi visual ya. Dan perangkat yang lunak yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ini kita sesuaikan saja dengan peminatan kita ya. Jadi kita dari sekian ini kita pilih saja salah satu yang populer saja untuk sekarang ya. Kita gunakan yang image editing saja. Lebih tepatnya ya software Photoshop. Nah, tujuan pembelajaran kita ya. Jadi tujuan pertama itu kalian diharapkan mampu ya untuk memahami konsep perangkat lunak desain ya. Desain image editing dengan baik dan benar. Tujuan kedua, kalian mampu untuk mengoperasikan fungsi tools-tools perangkat lunak desain image editing dengan baik dan benar ya. Nanti ini kita akan mencoba satu persatu tools-tools yang ada pada perangkat lunak desain image editing ya.
Dan yang tujuan ketiga yaitu kalian harus mampu mengerjakan tugas proyek desain poster dengan menggunakan perangkat lunak desain image editing sesuai dengan briefing secara berkelompok ya dengan baik dan benar. Nah, karena tidak cukup untuk melakukan ini semua, ini kita hari ini hanya akan apa ya memenuhi dua tujuan ini saja ya. Nanti hari ini hanya sampai pada pengenalan tools-tools saja. Oke, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Lanjut. Ya, diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu profil Pancasilanya itu ya, yaitu kemandirian kalian ya, di mana kalian bisa secara mandiri bekerja ya, menyelesaikan segala tugas ya yang diberi dan proyek yang diberikan oleh Pak Guru. Ya, jiwa bergotong royong juga di mana di sini kalian akan berkelompok nantinya ya, kalian akan berdiskusi dan pada akhirnya kalian akan mempresentasikan. Selalunya benar kritis ya. Ya, sudah tentu kalian harus kritis di sini. Kalau tidak kritis ya mungkin kalian hanya akan pasif saja, diam saja ya, tidak mau berusaha. Dan tentu saja yang paling terakhir ini kalian harus memiliki sifat yang kreatif ya. Jadi kalau tidak kreatif ya anak-anak, kalau tidak kreatif sebuah karya hanya akan menjadi sebuah karya yang biasa saja. Tidak ada istimewa sama sekali. Oke, perangkat lunak desain. Nah, siapa yang pernah mendengar istilah ini, perangkat lunak? Atau yang kita kenal dengan sebutan? Ayo Bapak. Irina? Software ya? Pak. Ya, software. Oke. Ya, jadi perangkat lunak desain itu yaitu perangkat lunak ya atau bagian yang tidak terpisahkan pada sistem komputer ya sebagai jembatan antara desainer brainware ya. Desainer ini brainware di sini dengan perangkat keras atau hardware. Ini tidak bisa dipisahkan ketiganya anak-anak ya antara hardware, software dengan brainware. Tanpa brainware ya maka sebuah aplikasi itu hanya tidak akan berjalan sama sekali karena tidak ada yang mengkonsepkan gitu ya, tidak yang mengkonsepkan, tidak ada yang memerintah gitu. Terus tanpa software atau perangkat lunak itu juga tidak bisa ya karena lewat media software inilah perintah dari brainware itu terlaksana ya. Dan terakhir tanpa hardware pun itu pun sangat tidak mungkin ya kan tidak akan ada apa-apa di situ. Ya paham sampai di sini anak-anak ya. Jadi ketiganya ini tidak bisa apakah anak-anak Suparno Dipisahkan. tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dipisahkan. Harus sama-sama. Oke. Lanjut. Jenis-jenis perangkat lunak desain ya, ini seperti yang di video kemarin Pak Guru sampaikan ya. Jadi ada video editing ya, motion grafis. Oke, untuk video editing ini kira-kira apa saja nih? Nah, apa saja yang macam-macam itu ya? KineMaster ya Pak. Ya, KineMaster apa aja macam-macamnya? KineMaster ya. Oke. KineMaster. Ya. Movavi. Movavi. Oke, boleh. Apa lagi? Yang paling populer. TikTok. Ya? Movie Maker. Movie Maker. Oh, Windows Movie Maker Pak ya? Iya. Iya. Apalagi? Bagus. Suparno bagus. Apalagi? Capcut bukan Pak. Apa Vivi? Kalau di sini Oh, teman-teman tak suka pakai CapCut Pak. iya, oke. Pak Guru kurang itu ya, kurang mendengar itu ya, masih asing di telinga Pak Guru nih.
Yang lain lagi, yang lain. Yang paling ini loh, yang paling standar Hollywood lah gitu. Adobe, Apa ya, Pak? Adobe apa? Photoshop. Bukan Bu, ini kan video Bukan. editing. Bukan Oh, video ya. video editing ini Vivi ya. Iya. Adobe Ya, Pre. Pak. Ini Adobe Adobe Premiere, Pak. Adobe Premiere. Premiere. Satu lagi yang ada pada keluarga Corel ya, yang ada pada keluarga Corel itu. Corel ya. Corel apa itu? Ayo. Video Studio ya. Oke. Baik, lanjut. Nah, untuk software ini ya, software desktop publishing ya. Atau ya yang tadi itu ya, yang apa multi page tadi itu ada Adobe InDesign ya. Apalagi Pak Guru rasa banyak sih yang ini, cuma Pak Guru paling populer adalah yang ini ya. Oke, desain 3D software ya. Di sini ada Autodesk ya, Autodesk Maya ya, ada Autodesk 3D Max. Ada lagi yang lebih ini, lebih populer yang sekarang apa ya, yang dia ini gratis ya. Itu nama alat untuk membuat jus ya. Ayo, siapa pernah dengar? Alat untuk membuat jus. Nih, Blender. ya, Blender. Blender ya. Oke, anak belum pernah dengar Blender ya. Blender ini free open source ya. Open source untuk membuat animasi 3D. Sifatnya itu Jangan ada mixer, Pak. enggak ada Vivi ya. Ya, jadi Blender ini software yang cukup powerful sekali untuk membuat animasi, namun sifatnya ini free atau gratis ya. Kodenya itu terbuka, jadi masih bisa kita edit apa ya, kita modifikasi ya. Oke, selanjutnya untuk ini nih yang kita pelajari hari ini nih ya, image editing apa saja tuh? Apa? Photoshop ya. Photoshop. Apalagi? Corel Draw ya. Pintar. Apalagi? Banyak ya. Ada yang terbaru itu anak-anak. Itu namanya Affinity ya. Canva bisa nggak, Pak? Canva. Ya, Canva. Oke, bagus, bisa, enggak masalah. Canva. Oke. Ya, Adobe Illustrator ya. Jalan dulu, Pak. Nah, itu saja mungkin ya. Nah, itu beberapa software desain ya yang cukup populer saat ini ya. Jadi tolong diingat anak-anak ya. Jadi jika membutuhkan software-software ini ya cukup pakai aja apa salah satu yang ada di sini. Oke, apa ada pertanyaan sejauh ini sebelum Pak Guru lanjut lagi? Ya. Gratis nggak sih, Pak? Yang mana? Kita pakai itu pada Yang mana, Vi? kalau kita pakai mau ini gitu, Pak, pakai tadi misalnya video editing gitu, ada gratis. Gratis apa bayar sih? Oh, yang gratis. Yang maunya gratis. yang gratis ini sebenarnya sulit dicari, Vivi ya. Jadi kayak KineMaster ini memang gratis dia, tapi kualitasnya ya, Pak ya. Kalau gratis ya kualitasnya ya. ada batasannya dia. Misalnya dari segi kualitasnya ya, biasanya juga ada batasan durasi ya, atau juga ada watermarknya, ada logonya ya, semua di situ. Yang gratis di sini cuma Blender saja ya. Blender, Canva juga gratis. Nah, itu saja yang gratis. Selain itu ya berbayar semua. Baik, kita masuk pada materi pokoknya ya. Software yang kita gunakan di sini adalah Adobe Photoshop ya. Jadi Adobe Photoshop ini ya merupakan perangkat lunak editor citra ya atau image buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dan
pembuatan efek ya. Jadi sampai di sini ya, sampai ke sini Photoshop ini mengalami perkembangan ya. Jadi Pak Guru pernah mencoba untuk membuat animasi juga dengan menggunakan Photoshop ya. Pak Guru juga pernah membuat 3D juga dengan Photoshop juga. Jadi semakin berkembang semakin ke sini ya. Jadi banyak gunanya selain fungsi secara utamanya yaitu edit foto atau gambar ya atau membuat efek. Nah, ya Photoshop ini memiliki beberapa format khusus ya. Ada PSB ini format Photoshop yang ukurannya itu 2 GB ke atas ya. Jadi format ukuran Photoshop dengan skala besar kalau yang ini. Jadi kalau file kita buat udah 2 GB ke atas, otomatis format yang dihasilkan adalah PSB. Format PSD ini adalah natifnya Photoshop ya, dokumen natifnya Photoshop. Ini adalah format ya memang format aslinya Photoshop ya PSD ini. Yang ketiga ada PDD juga, versi lain dari Photoshop dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Selain itu Photoshop juga bisa ekspor ya ke macam-macam format lain, misalnya PNG atau Portable Network Graphic, ada juga JPEG ya, ada juga TIFF, bahkan bisa juga EPS atau lupa apa Guru singkatannya itu. Nah, itu sekilas mengenai Photoshop ya. Jadi ini adalah beberapa user interface dari Photoshop. Jadi secara garis besar ya, Photoshop ini terdiri dari ini menu bar ya. Ini menu bar. Di menu bar ini ada file, ada edit, ada image ya, ada layer juga, select, filter, analysis, 3D, view, ya, Windows dan help. Yang bagian sini adalah toolbar ya. Ini adalah kotak peralatannya di sini. Ketika kita mau apapun dengan Photoshop ya, ada di sini semua. Dan ini adalah option bar ya namanya, ini option bar. Jadi misalnya kita memilih salah satu yang ada di sini, maka opsi pendukungnya akan muncul di sini. Misalnya misalnya kita milih brush atau kuas, maka di bagian sini akan muncul ukuran kuasnya berapa ya, opacity-nya atau blend-nya ada berapa, ada semua di sini. Dan di sini ya ini option-nya. Dan di sini application bar ini hanya muncul pada Adobe Photoshop CS4 dan CS5 aja di sini. Selain itu tidak ada. Tapi ini tidak begitu berfungsi. Oke, selanjutnya ini ada panel bar ya. Ini panel bar dan tentu saja tetangganya adalah kanvasnya di sini. Oke, baik anak-anak. Sekarang boleh untuk membuka aplikasi Photoshop-nya ya, yang Pak Guru berikan linknya tadi. Sudah siap? Ya, Pak. Oke, Pak Guru akan ini ya, akan mendemonstrasikan. Ya, oke. Pak Guru akan mendemonstrasikan cara penggunaan Photoshop. Ya, ini hanya aplikasi cloningan dari Photoshop ya, jadi sama saja. Namanya aja berbeda, interface-nya itu ya semua mirip dengan Photoshop. Baik, semuanya kita mulai ya, kita mulai saja, ikuti ya. Ketika kita ingin membuat sesuatu, kita mulai dengan file new dulu. Nah, akan muncul seperti itu, muncul ya. Coba. Oke, siapa yang sudah? Nah, sudah anak-anak? Saya laptopnya mati, Pak. Bentar ya, Pak. Oke, enggak apa-apa, Vivi. Boleh gabung dengan teman yang lain, enggak apa-apa. Oh iya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, di sini ada ini ada kotak nama di sini ya. Boleh ditulis apa saja, mungkin tes. Nah, oke. Di sini ada ukuran ya, ukuran width
Ada ukuran height di sini ya. Ada masalah, Gunawan? Ada masalah? Value yang mana, Pak? Penasaran aku. File ini, file new. File new ini, Pak. Ini Gunawan nih, file Dari new. aplikasi tadi, Pak. Iya, file new. Value. Pojok Fa- kiri on. Yang mana ini, Pak? Pojok fa- kiri atas, pojok kiri bawah. pojok kiri atas ya nih. File new. File, ya. File new, tekan new ini ya. Ada kelihatan Ya, dari sini. udah. Oh, nggak kelihatan dari situ ya? Nggak Saya udah nampak, Pak. nggak Nggak nampak. Oh, nampak. oke. Ulang ya. Belum jelas, Pak. Agak Oke. kabur. Oke, saya stop screen dulu kalau gitu ya. Ya, Pak Guru ulangi lagi ya. Kita mulai dari file dulu untuk membuat dokumen baru. Nah, seperti itu. Nanti pada kotak nama ya kita bisa menuliskan nama apa yang mau kita pakai untuk dokumen ini ya. Setelah itu di sini ada ukuran panjang dan lebarnya. Pada bagian ini ada ukuran dot per inci atau DPI atau titik tinta dalam dalam 1 inci ya. Atau di bawah ini kalau merasa ini ya, di bawah sini ada semacam template sendiri, ada ukuran tersendiri yang bisa kita cocokkan atau kita bisa pilih sendiri ya, jadi tidak perlu kita bikin lagi. Nah, kita pilih aja yang sudah jadi aja. Nah, langsung klik 2 kali akan muncul seperti ini. Baik, Pak Guru akan mengenalkan satu persatu alat-alat ini ya. Yang pertama di sini ada rectangle tools ya untuk membuat seleksi segi 4 ya. Ya, kita tinggal memasukkan warna saja di sini ya dengan menggunakan paint bucket tool. Nah, seperti itu ya, langsung ada warnanya. Setelah itu di sini ada lasso select ya. Jadi kita membuat seleksi dengan bentuk yang bentuk yang bebas ya, sesuai dengan keinginan kita. Dan kita bisa memasukkan warna di situ. Selanjutnya di sini ada magic wand tool ya. Jadi kita membuat seleksi sesuai dengan sesuai dengan bentuk yang sudah ada. Nah, contoh seperti ini. Tuh ya. Jadi misalnya kita mau ganti lagi warna, ya tinggal di Nampak, Pak. Oke, paham anak-anak ya? Gitu. Paham anak-anak ya? Ya. Oke, lanjut Paham, lagi. Paham. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada kuas juga di sini. Jadi kuas ini untuk seperti kita melukis lah ya. Jadi kuas ini ya tinggal disapukan saja ya. Nah, oke, itu secara garis besar alat-alat yang bisa kita gunakan untuk untuk mengedit gambar pada software Photopea ini. Oke, sekarang Pak Guru ingin mendemonstrasikan membuat membuat sebuah bentuk ya. Bentuk yang sederhana saja. Ya, jadi Pak Guru akan membuat rumah. Ya, Pak Guru akan memulai dengan membuat bentuk dengan menggunakan polygon tool ya. Polygon tool ini membuat seleksi dengan garis yang garis lurus. Nah, seperti itu. Selanjutnya Pak Guru tambahkan di sini ya. Pak Guru masukkan warnanya di sini. Oke. Ya, terakhir Pak Guru akan membuat jendela ya. Tinggal membuat seleksi segi 4 dan tekan del ya, maka akan jadi jendela ya. Nah, itu pengenalan sederhana dari perangkat lunak desain
Photopea ya atau cloningan dari Photoshop. Sampai di sini apa ada pertanyaan anak-anak? Paham, Halo, Pak? Sudah Pak. paham sudah ya? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Paham, Pak. Paham, Baik. Pak. Oke, kalau begitu, eh, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, maka Pak Guru sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, ya, Pak Guru ingin menginformasikan bahwa untuk pertemuan besok ya, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Jadi isinya itu ada briefing ya, di mana briefing itu dikerjakan secara kelompok ya. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama Mardoni ya, kelompok kedua Erina, kelompok ketiga Vivi, keempat Uus, dan kelima Suparno. Ya, jadi harap LKPD ini tolong dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkan juga nanti di dalamnya itu ada soal ya, soal berupa briefing di mana briefing itu kalian harus mewujudkannya ke dalam bentuk desain poster ya seperti yang ada pada uh, rubrik LKPD yang penilaian LKPD yang Pak Guru bagikan nanti. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, silakan sebelum kita mengakhirinya ya, Pak Guru minta satu orang Mardoni untuk berdoa sebelum kita menutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Guru kami yang sudah menyampaikan materi. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kami. Amin. Untuk itu, sebelum diakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di esok hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.